Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Bersyukur dapat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, turut membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya mengharapkan kita semua dalam sukacita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita datang siapkan hati kita untuk memuji serta menyembah nama Tuhan. Karena kita yakin dan percaya di setiap pujian kita, di setiap persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terikat saat ini dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu saja kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana penyertaan perlindungan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berbuat bakti kepadamu, mau memuji serta menyembah dan meninggikan nama-Mu. Bebaskan setiap roh kami Tuhan, dan kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku dan perbuatan pikiran hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami layak menaikkan puji-pujian kami, sehingga kami juga lewat puji-pujian kami pada pagi hari ini Engkau juga boleh disenangkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besarlah dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa,
namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau membebaskan kami Tuhan, Engkau memberi kekuatan yang sakit disembuhkan. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Segala keagungan bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh Yesus, Allah yang hidup, Allah yang agung, tiada yang seperti-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu bersama kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak terima pujian. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita bebaskan roh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah, saja kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus ajaib dalam kehidupanku dan kehidupan saudara. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yeay. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita pagi hari ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi.
langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita berikan seruan terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita akan menyaksikan pengumuman gereja selama sepekan. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPPS Palu. Untuk jelasnya kegiatan GPPS Palu selama sepekan, mari kita ikuti Warta Jemaat GPPS Palu edisi Minggu 18 Juli 2021. Untuk sementara, ibadah raya GPPS Palu masih diadakan secara online hingga adanya pemberitahuan selanjutnya. Ibadah diadakan mulai pukul 8 pagi melalui Facebook, website, dan channel YouTube GPPS Palu. Bagi Bapak Ibu, mari ajaklah putra-putri saudara untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore di channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Hari Senin bagi kaum remaja dan kakak-kakak kaum muda, jangan lewatkan komsel pemuda dan remaja pada pukul 7 malam melalui grup WhatsApp masing-masing komsel. Hari Selasa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bergabunglah dalam doa malam yang diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu bagi Bapak Ibu, mari bergabunglah dalam komsel dewasa yang diadakan di wilayah masing-masing. Dan bagi komsel yang mengadakan komsel secara tatap muka atau langsung, diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Kamis, bagi teman-teman remaja, jangan lewatkan ibadah remaja setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui aplikasi Google Meet. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Wati, Koroni, atau Kak Stephen. Hari Jumat, bagi kakak-kakak kaum muda, mari bergabung dalam ibadah pemuda setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Ana atau Kak Tata. Dukung terus dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara salurkan melalui rekening berikut. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer,
harap mengirimkan bukti transfer dengan menyebutkan nomor kartu, tanggal, dan bulan persepuluhan saudara ke Bapak Gembala dengan nomor WhatsApp berikut. Persembahan ibadah secara online dapat saudara transfer ke rekening berikut. Dan harap konfirmasi peruntukannya kepada Ibu Anita Gosal melalui WhatsApp. Demikianlah Warta Jemaat GPPS Palu selama sepekan ini. Kami harap saudara dapat diberkati dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah dan menerima lawatan Tuhan. Tetaplah hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Tuhan. Amin. Segala pujian, segala pengagungan dan segala penghormatan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kiranya semuanya Tuhan benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dan kami bawa hidup kami Tuhan untuk terus menjadi penyembahan, dan terus Tuhan kami bawa hidup kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, saat hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga apa yang dikatakan Tuhan, biarlah semuanya itu isi hati-Mu bagi kami semua. Amen. Dan kami yang mendengar Tuhan, biarlah kami menyiapkan tanah hati kami yang baik, sehingga ketika kami ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan, kami benar-benar dapat merasakan kuasa-Mu Tuhan turun atas kami. Amen. Dan kuasa firman-Mu Tuhan berkarya dalam hidup kami. Amen. Dan kami membawa hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Haleluya. Dalam melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, diubahkan, dan kami bisa Amen. membawa berkat bagi setiap dimanapun kami berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami Tuhan dengan baik Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan berusaha menggagalkan semuanya Tuhan, mencuri benih firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas apapun. Amen. Ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Shalom jemaat Tuhan, semua sehat, semua diberkati Tuhan, semua hidup di dalam kekuatan Allah. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya, kita akan mendoakan beberapa saudara yang berulang tahun untuk sepanjang minggu ini. Dan saya akan menyebutkan nama-nama tersebut, yaitu Saudari Friska Yohanes, Bapak Heriones, kemudian Bapak Gerson Untu, Ibu Cumoy atau Ibu Yuliana, kemudian Saudari Herlin Sinta, kemudian Ibu Copoco atau Ibu Adi Sugiarto, kemudian Saudari Seli Olivia Tania, dan Ibu Yuli Limbunan, kemudian Ibu Nunia Kristina. Yes. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, selamat berulang tahun. Kiranya semakin tambah hari tambah setia, dan juga bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami di dalam ibadah online saat ini, selamat bergabung bersama kami Jemaat GPPS Palu. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun, juga untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, penyertaan, pembelaan Allah di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari, sepanjang waktu kami percaya, Allah menyertai kami dalam segala perkara. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sepanjang minggu ini kami percaya Tuhan sudah menyertai mereka sepanjang hari-hari atau tahun yang mereka sudah lewati, dan untuk hari-hari yang akan datang. Kami percaya juga bahwa janji Allah tetap menyertai saudara-saudara kami, memberkati mereka, melindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, dan juga campur tangan dalam segala peristiwa dan aktivitas mereka, dan biarlah tetap hidup di dalam damai sejahtera Allah. Kekuatan, kesehatan Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa, bahkan secara khusus mereka juga boleh semakin memahami rancangan Allah dan hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur juga bagi saudara-saudara kami jika ada yang bergabung bersama kami untuk pertama kalinya di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semuanya dan memberkati kami semuanya yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon kiranya Engkau Allah yang menolong kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu dan untuk juga melakukannya. Segala bentuk kesombongan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan pikiran kami, yang juga roh-roh yang berusaha untuk meninggikan diri di atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami gagalkan, kami hancurkan semuanya. Kami mohon pengurapan Tuhan atas kami. Dari awal sampai selesainya pemberitaan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya juga berapa minggu lalu juga membagikan hal ini kepada kaum muda. Dan saya mendapatkan berkat yang luar biasa sehubungan dengan kondisi atau situasi keadaan kita. Dan saya juga percaya bahwa ini adalah suatu hal yang juga Tuhan taruhkan di dalam kehidupan saya. Supaya secara pribadi menjadi pokok perenungan dan juga secara penggembalaan. Kami juga ingin supaya jemaat juga boleh tetap berada di dalam kehidupan rohani yang konsisten. Bahkan semakin lama semakin dekat dengan Tuhan dan juga semakin melakukan kehendak Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk tema firman Tuhan yang saat ini yaitu tentang suddenly atau arti daripada suddenly ini adalah mendadak, ya, suatu situasi keadaan yang terjadi secara mendadak atau secara tiba-tiba, atau juga kata lain tak diduga-duga atau tak disangka-sangka. Di dalam pengalaman kita, saya dan saudara pasti juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang mendadak atau secara tiba-tiba, kadang tak diduga, tak disangka, terjadi. Dan kalau itu sifatnya hanya dalam peristiwa yang ringan atau kejadian-kejadian yang ringan, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Ya, kita mungkin enjoy saja, atau ada suatu hal yang mungkin tidak terlalu mengganggu hati dan pikiran kita. Tetapi kalau itu sifatnya peristiwa-peristiwa yang besar, nah itu akan pasti ada pengaruhnya. Karena kita mungkin tidak lagi sedang siap. Atau mungkin kita tidak lagi sedang siaga, tiba-tiba hal itu terjadi. Tiba-tiba. Atau tak disangka, tak diduga, peristiwa itu terjadi. Nah, sedikit tidaknya pasti ada pengaruhnya. Ya, saya katakan tadi kalau itu juga dalam bentuk hal yang ringan, itu tidak terlalu banyak pengaruh. Atau kalau itu dalam bentuknya dalam hal mujizat, wah, kita tahu bahwa reaksinya akan beda dengan ketika sesuatu yang terjadi itu yang membuat kita kaget, membuat kita marah, membuat kita juga bingung. Ya. Tetapi kadang kalau yang namanya mujizat itu ya pasti mencengangkan sih, tetapi pasti menyukakan dan juga menyenangkan, dan juga itu adalah suatu pengalaman, suatu hal yang surprise dari Tuhan. Nah, kita dalam hal ini yang saya bahas tidak tentang mujizat, tetapi tentang sesuatu yang bisa saja terjadi atau mungkin yang sudah pernah terjadi. Nah, ini kita perlu juga memiliki suatu sikap ataupun juga kesiapan. Ya, kita tidak tahu hari esok atau sebentar atau lusa ada sesuatu yang terjadi. Ya, kita sudah memiliki sikap yang benar atau cara yang baik untuk menghadapinya, supaya kita tetap konsisten. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
ada satu berapa waktu yang lalu seperti yang saya katakan bahwa yang tiba-tiba atau mendadak tak diduga terjadi seperti terjadinya gempa bumi pada tanggal 28 September 2018 lalu. Ya, kita sudah tahu bahwa daerah kita ditimpa dengan yang namanya gempa, kemudian tsunami atau kemudian likuifaksi, dan itu semuanya kita tahu bahwa besar pengaruhnya. Tidak ada orang yang tidak mengalami suatu pengaruh yang atau dampak. Semua pasti mengalami dampaknya, semua pasti mengalami pengaruhnya. Baik secara jiwa, baik secara ekonomi, baik secara keluarga, pasti ada dampaknya. Dan itu adalah suatu peristiwa yang mungkin tidak perlu lagi kita bahas lagi, tetapi saya percaya bahwa pada saat itu kita semuanya mendadak tiba-tiba tak disangka-sangka mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian juga tentang banjir. Ya, tahu juga bahwa berapa waktu yang lalu sering banjir. Ya, ketika masih di Jalan Sulawesi 16 itu berulang-ulang berapa kali banjir itu tiba-tiba. Ya, kita tidak sangka-sangka, dan kemudian itu adalah satu hal yang mungkin bukan hanya membutuhkan pemikiran tetapi juga tenaga untuk menghadapinya, kesiapan untuk menghadapinya. Kemudian juga yang biasa sering terjadi itu tiba-tiba dia pingsan, kemudian juga ada serangan jantung, tiba-tiba orang itu jantung, kemudian dia meninggal, atau hal yang lainnya itu adalah kejadian-kejadian ketika berada di jalanan tiba-tiba terjadi tabrakan. Nah, itu kan dikatakan itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak diduga atau tidak disangka-sangka ataupun juga mendadak terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu adalah satu peristiwa yang kita pernah alami dalam kehidupan kita selama ini. Tetapi saudara, di dalam Alkitab beberapa kejadian atau peristiwa yang juga dialami oleh beberapa tokoh Alkitab ataupun juga bangsa Israel yang secara khusus di dalam firman Tuhan banyak diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi baik secara mujizat maupun juga peristiwa-peristiwa yang dikatakan itu di luar daripada mujizat tetapi kejadian yang dapat atau punya pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka. Nah, yang saya ceritakan di sini adalah berapa pribadi yang pernah mengalami sesuatu yang tiba-tiba berubah dalam kehidupan mereka, berubah mempengaruhi masa depan mereka. Nah, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-18. Saudara kalau memperhatikan di dalam Kejadian pasal 37 ini tentang peristiwa Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kisah ini Yusuf diceritakan secara, saya ceritakan secara singkat karena saudara pasti sudah pernah membacanya. Secara tidak disangka-sangka atau secara tiba-tiba terjadi sesuatu peristiwa yang dapat merubah kehidupan daripada Yusuf. Yang saya tahu bahwa itu adalah juga bagian dari rancangan Allah. Tapi bagi Yusufnya itu sesuatu yang berubah secara tiba-tiba di dalam kehidupannya. Nah, dikatakan bahwa dia memiliki saudara yang pergi mengembalakan kambing domba, kemudian ayahnya menyuruh dia untuk pergi melihat mereka. Lihat, dikatakan, pergilah lihat bagaimana keadaan mereka, dan kemudian pada waktu itu Yusuf pergi kepada saudara-saudaranya menjumpai mereka. Dan di dalam ayat yang ke-18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada saudara-saudaranya atau kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya.
Iya. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya bahwa atas pembelaan daripada saudaranya Ruben, kemudian mereka atau Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi kemudian Yusuf dijual. Ya, ini adalah suatu hal yang tidak pernah Yusuf bayangkan akan terjadi saat itu dalam hidupnya. Dia pergi dengan sukacita, dia pergi melihat keadaan saudara-saudaranya, bahkan membawa bekal bagi mereka. Tetapi kemudian pada saat itu sesuatu yang terjadi secara tidak dia pikirkan atau tidak disangka-sangka dalam kehidupannya. Dia kemudian mengalami suatu perjalanan kehidupannya. Saudara pasti sudah tahu tentang apa selanjutnya atau kejadian-kejadian apa selanjutnya yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu kita melihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dan kemudian juga kita berapa kejadian lagi yang dialami oleh seperti Daniel bersama dengan teman-temannya. Ya, Daniel dibuang ke gua singa yang juga pada saat itu saya percaya dia tidak diberitahukan lagi, Daniel, nanti kamu kalau kamu tetap menyembah Allah kamu atau kamu tetap percaya kepada Allah kamu nanti akan dibuang ke gua singa. Itu juga saya tidak menemukan bahwa hal itu diberitahukan kepada dia. Dan kemudian juga kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Suatu hal yang kalau dilihat bahwa itu di luar daripada logika atau kemampuan manusia yang sudah yang mereka alami pada waktu itu, dibuang ke perapian. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang kita katakan, yang saya bahas ini adalah sesuatu di luar daripada rencana kita manusia. Tetapi juga hal itu saya percaya bahwa itu adalah bagian dari rancangan Allah di dalam kehidupan mereka untuk membawa sesuatu yang lain lagi atau untuk menjadi suatu berkat bagi kita yang membaca kisah ini. Dan kita menjadi suatu pribadi yang juga boleh memiliki bagaimana cara mereka di dalam masa-masa seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, adalah tentang Ayub. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Ayub pasal 1 itu diceritakan tentang Ayub dalam peristiwa yang saya percaya tidak asing lagi bagi saudara. Dan dikatakan bahwa Ayub pada suatu hari, ya di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-13, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 17. Beruntun. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada keempat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, peristiwa
peristiwa yang tiba-tiba terjadi atas kehidupan Ayub. Dan bukan cuma satu hal. Dan juga bukan hal yang biasa. Bukan hal yang ringan. Tetapi saudara, di antara Bapak Ibu, pernahkah ada yang punya pengalaman seperti ini? Kalau dari pembacaan ataupun juga ketika saya membaca atau kesaksian, kayaknya belum ada yang pernah punya pengalaman sehebat daripada Ayub. Saya tidak membahas tentang apa-apa yang terjadi. Tetapi dalam hal peristiwa suddenly atau tiba-tiba terjadi. Mendadak, tak diduga-duga dan tak disangka-sangka. Dan juga pengalaman ini di luar daripada secara manusia, di luar daripada kemampuan manusia. Ya, tetapi itulah yang terjadi. Beruntun lagi, bukan cuma dalam satu hal, beruntun lagi. Sementara. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang saya katakan tadi mungkin pernah terjadi dalam bentuk yang lain, dalam peristiwa yang lain. Dan kita tahu bahwa ini pun juga mungkin akan terjadi lagi di dalam hari-hari yang akan datang. Tetapi kita akan belajar bagaimana cara mereka menghadapi situasi-situasi seperti itu. Sehingga mereka bisa bertahan dan dikatakan bahwa iblis tidak mengambil kesempatan atau keuntungan di masa-masa peristiwa itu terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hal yang berikutnya kita seperti siapa yang pernah sangka dengan jalannya kehidupan kita di dunia ini yang dari tahun 2020 tentang adanya COVID, virus yang terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu adalah suatu peristiwa yang tidak pernah dibayangkan. Dan itu bukan hanya terjadi begitu saja, tetapi merubah banyak hal di dalam kehidupan kita secara dikatakan itu adalah yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu yang terjadi. Dalam banyak hal ada banyak perubahan. Pola hidup kita, kemudian juga dalam hal pergaulan, kemudian di dalam hal kesehatan, semua itu banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Nah, tetapi itulah sesuatu yang Tuhan izinkan. Pasti ada juga solusi-solusi yang Tuhan siapkan untuk kita bisa pakai untuk menanganinya. Nah, saudara, kita lihat lagi juga tentang kehidupan kita. Ya, saudara, siapapun di antara kita tidak pernah tahu batas usia kita. Walaupun mungkin ada yang pergi ke peramal, kemudian saya mendengar ada satu artis yang pergi ke peramal, kemudian artis itu diramal bahwa kamu tinggal 8 tahun lagi. Dan itu membuat dia ketakutan. Aduh, dan kamu akan mati dengan cara seperti ini. Ya, itu saudara, itu namanya juga iblis, bagaimana dia bisa mengambil keuntungan atau mempengaruhi supaya orang itu tetap percaya kepadanya. Maka dia mulai mengadakan juga satu ramalan-ramalan. Nah, kemudian yang kita tahu bahwa kalaupun kita adalah orang percaya, mungkin yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kemudian mungkin ada yang bertanya, Tuhan berapa lama lagi saya hidup Tuhan? Berapa tahun lagi? Nah, itu adalah saya percaya bahwa tidak ada di antara kita atau mungkin belum ada di antara kita yang Tuhan bisiki, kamu hidup 10 tahun lagi. Nah, kecuali mungkin ada saat-saat tertentu di dalam Alkitab tentang raja yang kemudian Tuhan katakan akan hidup lagi 15 tahun. Tetapi saudara, yang kita harus tahu bahwa secara pribadi di dalam hidup kita juga tentang masa depan kita, tentang batas usia kita itu adalah hal yang rahasia. Dan kita harus tahu bagaimana caranya supaya ketika hal itu terjadi, kita tetap berada di dalam kondisi yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu adalah hal yang rahasia. Nah, saudara, itu hal yang berikutnya. Hal yang berikutnya adalah yang bisa terjadi seperti saudara,
di dalam tentang hari Tuhan. Hari Tuhan. Di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 2 dan 4, 2 Petrus 3 ayat 10, Wahyu 3 ayat 3, dikatakan hari Tuhan datangnya seperti pencuri. Apakah ada orang yang datang ke rumah saudara kemudian dia melaporkan bahwa saya akan mengambil barang-barangmu? Itu bukan mencuri, saudara. Mungkin saja namanya perampok ya. Tetapi yang namanya pencuri yang datang pada malam hari. Ketika orang sedang tidur, ketika orang sedang terlelap. Kemudian dia mengadakan suatu pencurian yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan. Tetapi itulah yang terjadi. Nah, dikatakan bahwa seperti yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Tapi itu kemudian terjadi. Datangnya seperti pencuri. Dan di dalam Matius 24 ayat 27, diceritakan atau diberikan gambaran tentang kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, tentang kedatangan Tuhan, saya percaya siapapun di antara saudara tidak tahu pasti kapan akan datang. Dikatakan dia datang seperti pencuri yang tidak diduga-duga. Dan juga dikatakan seperti kilat. Ketika saya membaca dan mempelajari tentang kilat, itu kecepatan kilat itu lebih besar daripada kecepatan, lebih cepat daripada suara. Lebih cepat daripada cahaya. Kecepatan kilat itu 150.000 menit per detik. Ya. Kalau dikatakan cahaya itu masih 800.000 per detik. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang tiba-tiba dan seketika. Mungkin kalau saudara mengedipkan mata, itu mungkin cuma satu kedipan mata. Iya kan? Dan kenapa dikatakan sedemikian rupa tentang seperti pencuri, seperti kilat? Tidak ada satu kesempatan. Ya kan? Saya percaya bahwa tidak ada satu kesempatan untuk bisa membereskan kepada lawan kita atau musuh kita. Ataupun juga minta ampun kepada Tuhan. Ya kan? Karena cepat sekali terjadinya. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya habis mencuri, saya habis begini. Kan kita mengadakan pengakuan dengan yang dikatakan barang siapa yang mengakui dosa-dosanya, Allah itu setia dan adil. Barang siapa yang mengakui dosa-dosanya, dia akan diampuni dan disucikan. Jadi dalam keadaan seperti ini, yang sesingkat-singkat dikatakan per detik lagi, bukan per jam, bukan per minggu, tetapi per detik. Singkat sekali. Tidak ada kesempatan untuk mengadakan pemberesan. Tidak ada kesempatan untuk minta ampun. Nah, itu adalah sesuatu hal yang perlu kita waspadai. Jadi, saudara, mari kita belajar bagaimana caranya. Supaya itu juga tidak membuat kita kaget dan juga mempengaruhi kehidupan kita untuk terhilang. Tetapi mari kita, saudara, perhatikan. Saudara, di dalam Matius 24 tadi ayat yang ke-44, hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga-duga, yang kamu tidak sangka. Sekejap kematian kita adalah suatu hal yang misteri. Kemudian di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, mendadak, tak disangka. Tetapi itu terjadi dan kita bisa karam kalau kita tidak punya solusi untuk menghadapinya. Ya kan? Kita bisa karam, kita bisa tinggalkan Tuhan, kita bisa mencari cara lain. Kalau kita tidak memiliki suatu persiapan atau kesiapan di dalam menghadapinya.
Itu dikatakan berjaga-jagalah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita memiliki sikap yang benar. Ada pepatah dunia berkata, sedia payung sebelum hujan. Ya kan? Maka saudara yang bijak, di mobil saudara ada payung, di motor saudara ada baju jas hujan. Ya kan? Nah, dan saudara, saya percaya di dalam hal-hal yang lahiriah lainnya, di rumah saudara supaya tidak kecurian, maka saudara kunci rumah saudara, supaya harta saudara yang maka saudara juga menutupnya di dalam lemari. Semua kemudian bagaimana supaya tidak terkena dengan COVID, corona, maka saudara akan mengantisipasinya dengan berjemur, dengan minum obat, vitamin, segala macam yang tips-tips yang diberitakan, yang di-share di WA atau disampaikan kepada saudara oleh dokter. Saudara akan tekun mengikutinya dan juga menjaganya dengan seksama, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara, itu di dalam hal-hal yang seperti itu adalah satu langkah yang bijak dan bagus yang harus kita perhatikan. Karena melanggar prokes sedikit saja, ya kita bisa akan terkena dengan COVID. Jadi perhatikan, di dalam segala situasi keadaan, kita bijak menghadapinya, mengantisipasinya. Tetapi di dalam hal-hal rohani kita juga harus lebih hati-hati dan lebih bijak untuk menghadapinya. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-25, itu di situ dibahas tentang perumpamaan 10 gadis, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Nah ini. Tentang bagaimana kita siap sedia atau memiliki sikap yang benar, waspada, berjaga-jaga. Nah, di situ diceritakan bahwa gadis yang bijaksana itu memiliki sikap yang benar di dalam mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ketika mereka diundang, ya kalau kita sih mungkin jam ini jam 7 resepsinya. Maka saudara akan datang jam 7. Maka dikatakan juga biasanya pengantinnya juga tidak akan lama, biasanya 7:30 sudah datang. Ya kan? Tetapi di dalam peristiwa ini beda suasananya. Ya, saya tidak tahu apakah itu adalah suatu adat atau kebiasaan di sana bahwa tidak on time, tetapi yang dikatakan atau diberikan gambaran adalah on time atau tidak on time, kita harus tetap berjaga-jaga atau bersikap bijaksana seperti gadis ini. Perlengkapan yang ada pada saat itu adalah pelita yang membutuhkan minyak. Sekarang kita tidak butuh, tetapi mari kita lihat bagaimana cara mereka. Tidak hanya yang ada di dalam pelita itu atau di dalam kaleng itu, tetapi juga membawa cadangan. Ada ekstra. Ketika saudara mengadakan perjalanan, atau ketika saudara mengadakan suatu penulisan tentang anggaran-anggaran, maka biasanya saudara akan taruh di bawah pengeluaran tak terduga. Itu artinya berjaga-jaga. Siapa tahu nanti tidak cukup. Pergi mengadakan perjalanan juga seperti itu. Itu adalah satu hal yang memang suatu gambaran tentang orang yang bagaimana dia bersikap bijak atau berjaga-jaga supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Semua bisa berjalan dengan baik. Nah, dikatakan bahwa mempersiapkan cadangan. Itu adalah bukti mereka berjaga-jaga atau siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dan kemudian hal itu terjadi. Nah, di dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, jangan juga saudara kita menjalani hidup ini pokoknya ya asal hidup aja, asal makan, asal ini semua. Saya percaya bahwa saudara yang bijak juga secara manusia punya perhitungan dan punya juga manajemen di dalam menjalani kehidupan saudara. Semua dalam keadaan yang baik. Tapi saudara, kita lihat bahwa
ini adalah satu hal, sekali lagi, yang Tuhan ingin kita persiapkan lebih dari apapun di dalam kehidupan kita. Gadis tadi dikatakan bahwa mereka berjaga-jaga dengan menyediakan satu cadangan. Iya kan? Membuat satu cadangan minyak. Kemudian di dalam kehidupan ya Daniel, letak kekuatan Daniel yang Daniel buat untuk untuk membawa kehidupan rohaninya atau pekerjaannya supaya hubungannya dengan Tuhan tidak terganggu. Dia tahu situasi, lingkungan, keadaan di mana dia berada. Lingkungan di mana dia berada. Bukan lagi seperti ketika di Israel yang pada waktu itu mayoritas itu adalah orang-orang yang seiman dengan dia. Orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi dia melihat Sikon di mana dia berada saat itu. Kemungkinan besar untuk mempertahankan kehidupan rohaninya itu. Kalau tidak hati-hati pasti akan kandas dan karam. Hidup di tengah-tengah penyembah berhala. Hidup di antara orang-orang yang juga memiliki sikap yang tidak mendukung kehidupan rohaninya. Jadi tapi kita lihat bahwa dia membawa satu sikap yang benar. Yaitu dia berusaha untuk konsisten. Berdoa. Mencari Tuhan. Dikatakan 3 kali dalam sehari. Dia menyediakan waktu. Dia memerlukan Tuhan lebih dari apapun. Dia memerlukan kehadiran Tuhan di dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara pada waktu itu. Dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Dalam menghadapi pekerjaannya. Dia membutuhkan hikmat daripada Allah, kekuatan daripada Allah, penyertaan daripada Allah. Nah, dikatakan bahwa dia konsisten melakukan itu. Tidak ada satu alasan, wah saya lagi terlalu sibuk, saya lagi ini, untuk saat ini, tunggu nanti kalau. Nah, jadi saudara jangan sampai hal-hal yang harus nomor 1 itu kemudian kita geser. Karena adanya ya satu kesibukan atau adanya sesuatu yang mungkin saat itu saudara pikir lebih penting. Ya, lalu pernah saya membagikan tentang sikap kita bahwa semakin banyak pekerjaan, semakin banyak kegiatan, semakin sibuk harus semakin perlu banyak berdoa. Ya kan? Supaya kita terus bergerak di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita punya kekuatan, kemampuan tidak seberapa. Tetapi kalau hubungan kita dengan Tuhan, kita jaga. Konsisten di dalam membaca Alkitab. Konsisten di dalam mencari wajah Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami apa yang Yesaya katakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada aktivitas, berlari, berjalan. Tetapi dikatakan tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena memiliki sikap hati yang terus menerus kontinu berhubungan dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan di dalam segala aktivitas, ya dia akan selalu melibatkan Tuhan. Ya kan? Tuhan bukan orang asing atau dokter bagi dia. Nanti kalau sakit baru cari Tuhan. Nanti kalau ada masalah baru cari Tuhan. Tetapi itu adalah ada sesuatu yang rasanya kurang kalau kita tidak berdoa. Ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak baca Alkitab. Ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak membicarakan dengan Tuhan sebelum mengerjakannya. Itu di dalam roh atau di dalam hati itu harus ada. Perasaan atau ada roh yang seperti itu. Saya rasa tidak tenang, tidak nyaman apa kalau kita belum berdoa.
Itu bukan hal yang ekstrim, saudara. Tapi sikap radikal yang harus ada. Yang harus kita punya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, ketika Daniel menghadapi, tiba-tiba ada banyak kan peristiwa yang dialami. Cuma tentang gua singa itu adalah cuma satu hal. Tetapi ada banyak di dalam perjalanan pekerjaannya atau kehidupannya. Itu banyak mengalami tantangan-tantangan yang tidak disangka-sangka atau yang tiba-tiba mendadak. Ya, tapi apakah Daniel kemudian lemah ataupun juga punya alasan, Tuhan saya karena saking sibuknya atau apa, tapi tidak. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita lapar, marah, kita mengantuk ataupun capek, kita gampang terpancing untuk marah. Itu menunjukkan daging kita lemah. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan gampang terpengaruh dengan yang dikatakan yang gosip lah, berkumpul dengan orang-orang yang tidak, yang ya, di dalam Mazmur itu dikatakan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita akan gampang mengalami transfer spirit, pengaruh-pengaruh dari dunia luar, pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Pola pikir kita akan gampang dipengaruhi, iman kita akan gampang tercemar. Pemahaman kita dengan firman Tuhan akan gampang terganggu. Ya kan? Tetapi ketika kita dikatakan berjaga-jaga. Dan di dalam berjaga itu bukan berjaga-jaga untuk bagaimana pegang senjata supaya kalau musuh datang kita hadapi secara alamiah. Tetapi dikatakan bukti daripada penjagaan kita itu adalah berdoa atau berkomunikasi atau berhubungan dengan Tuhan. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan malas berdoa. Ketika saudara malas berdoa, situ saudara sedang membuka kesempatan atau celah bagi si jahat atau bagi kedagingan kita untuk bisa melemahkan kita. Ini adalah suatu hal yang perlu kita miliki setiap saat. Nanti jangan nanti masalah datang baru berdoa. Jangan nanti kita kesak baru berdoa. Tetapi hubungan itu terus konsisten. Ya, saya berulang-ulang menyampaikan kepada saudara dan juga kepada Bapak Ibu, bukan karena saya berada di departemen doa. Tetapi saya sendiri merasakan bahwa menjaga persekutuan dengan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Akrab dengan Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Kita, walaupun kita punya keluarga yang care, kita punya suami yang care, istri yang care, anak-anak yang care. Tetapi kita harus menempatkan prioritas utama adalah Tuhan. Ya, jangan bekerja, jangan berencana sebelum berhubungan atau berkomunikasi dengan Tuhan atau komunikasikan dengan Tuhan segala sesuatunya baru bertindak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentang Ayub, kita bahas tentang Ayub. Kok dia begitu kuat ya? Kok dia memiliki satu kekuatan dan juga ya walaupun secara manusia dia sempat dikatakan mendekap mulutnya karena mungkin dia salah berbicara ya secara alamiah. Apalagi saudara kadang-kadang kan ketika orang dalam keadaan emosi, wah gampang sekali tuh kata-kata keluar. Kadang kalau saya melihat ada pernah suatu saat lalu pernah orang katakan pokoknya penjara urusan belakang. Kenapa? Oh dia mau tampilkan dia punya emosi untuk marah, untuk memukul, untuk bertindak dengan dagingnya. Dia tidak pikir tentang penjara apapun juga. Bahkan ya jangan sampai ada yang berpikir pokoknya neraka itu urusan belakang. Jangan. Jangan saudara, tetap sadar
Ya, tentang Ayub. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Situasi rohaninya saat itu, seperti itu ketika peristiwa itu terjadi. Bukan cuma memikirkan dirinya juga, bahkan anak-anaknya. Kalau saudara baca dikatakan setiap kali dalam Ayub pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub. Jadi dia melaksanakan tanggung jawabnya bukan hanya secara jasmani yang mencukupi anak-anaknya dengan kekayaan, tetapi secara rohani. Dia waspada. Dia terus mengantisipasi dan juga menjaga situasi keadaan daripada keluarga atau rumah tangganya. Nah, dan ketika di dalam percakapan Allah dengan iblis, dikatakan bahwa keluarganya, tempatnya dikelilingi dengan tembok-tembok api. Pagar keliling. Itu karena kehidupan Ayub yang saleh, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita sudah baca di dalam Korintus bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi atau melampaui kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu seberapa kekuatan yang ada pada Ayub. Sehingga kita lihat bahwa itu peristiwa beruntun terjadi, bukan cuma di dalam satu hal. Dan bukan nanti selesai baru ini. Tetapi bertubi-tubi, sementara. Saudara, kalau secara manusia bukan sesudah kekuatan apa yang dimiliki oleh Ayub. Sehingga kok dia bisa. Dan pada itu ketika sedang dalam menghadapi masalah ini, ada orang datang berempati. Sahabat-sahabatnya. Kemudian dia menyampaikan kebiasaan-kebiasaan atau pola pikir mereka. Kamu pasti sudah berdosa sehingga kamu menghadapi ini. Kamu pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan sehingga kamu menghadapi masalah ini. Pasti kamu sudah, pokoknya ada sesuatu yang mulai memberikan kata-kata tanggapan supaya mungkin kau sadar atau apa. Tetapi di dalam rohnya, karena dia memiliki kekuatan dengan Tuhan, di dalam hubungan dengan Tuhan. Memiliki hikmat dan juga pengetahuan yang benar. Apa yang mereka katakan tidak seperti itu. Sehingga di dalam pasal 16 dikatakan kamu penghibur sialan semuanya. Kamu tidak memberikan saya kelegaan atau solusi atau kekuatan, tapi justru kamu membuat saya terpuruk. Nah, itu adalah hikmat dan Tuhan tetap berbicara kepadanya. Kita tetap menangkap apa yang Tuhan tunjukkan, langkah-langkah apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika kita tetap konsisten menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Kita tidak sendirian. Dikatakan bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Di dalam kita bukan dia menonton, bukan cuma dia menyaksikan masalah yang kita hadapi, tetapi juga dikatakan bahwa dia akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang pelik, yang berat dalam hidup kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, daya tangkap daripada suara Allah atau kehendak Allah di dalam hatinya itu kuat. Jadi saudara, jangan sampai kita menjadi lemah, kemudian ada istilah biasa Bapak Gembala katakan, ada istilah yesterday people. Wah, dulu saya orang pernah rohani dulu. Saya dulu pernah pelayanan.
Oh, saya dulu guru sekolah minggu. Oh, saya dulu WL, singers, paduan suara. Dulu, wah, aktivitas rohaninya luar biasa. Gimana sekarang? Wah, serahkan saja sama anak-anak muda, kita sudah tua. Tetapi bukan berarti pensiun. Tetap ada kegiatan pun, masa tua pun ada tugas tanggung jawab yang Allah berikan. Minimal pendoa syafaat. Ya kan? Ya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita jaga supaya konsisten. Jangan memiliki pokoknya Tuhan nanti pasti bela saya karena saya adalah orang begini, saya adalah begini. Tidak, saudara. Prestasi-prestasi pelayanan, jangan sampai itu jadikan suatu tolak ukur bahwa Tuhan akan selalu tolong saya, ini sama saya, karena saya sudah memperhatikan, karena saya sudah membantu, karena saya sudah bekerja seperti ini, saya pernah melayani, saya pernah begini. Oh tidak, itu bukan tolak ukur. Tetapi bagaimana kita terus menjaga rohani atau hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan saudara, dalam Yakobus pasal yang ke-10, 5 ayat yang 10 sampai 11, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Nah, kesabaran dan bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ada jangka waktu, tidak selamanya itu terjadi. Di dalam Petrus dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu seketika, walaupun dalam berbagai-bagai bentuknya. Tetapi seketika, yang penting kita tetap konsisten supaya kita tahu jalan keluarnya. Wah, ada sesuatu yang keliru. Wah, ada sesuatu yang salah. Ada pikiran saya. Ya, saudara, kita cepat juga itu membawa itu peristiwa-peristiwa itu bisa membawa kita untuk bisa memperbaiki posisi kita atau hubungan kita, ada sesuatu yang salah. Nah, atau ada juga mungkin Tuhan izinkan itu untuk melihat apakah dia tetap mengasihi saya kalau saya hadirkan masalah ini. Kalau peristiwa yang terjadi, apakah dia terus menghormati dan apakah dia terus beriman kepada saya. Nah, itu juga. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah berkata, diberkatilah di dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Akarnya kuat. Kalau terus mengandalkan Tuhan, terus punya hubungan dengan Tuhan, semakin memiliki kekuatan. Akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ya, ada panas terik, tapi daunnya tetap hijau. Kenapa? Karena terus melekat, terus berada di tepi air. Ia tidak khawatir dalam tahun kering. Ada tahun kering, tetapi tidak membuat dia khawatir, tidak membuat dia bingung. Aduh, ada pandemi, ada masa. Oh, bagaimana dengan saya punya masa depan? Bagaimana dengan saya punya keluarga? Bagaimana dengan saya punya cita-cita? Saudara, jangan hilang cita-cita, jangan hilang pengharapan, jangan hilang mimpi. Karena apapun apa yang Allah sudah rancangkan tidak bisa dirubah oleh situasi dan keadaan. Ya kan? Allah sudah meteraikan setiap janjinya dengan darahnya sendiri oleh Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah ini, tidak pernah kandas atau karam ataupun juga tidak ada tetap menghasilkan karya-karya kasih kepada Tuhan. Tidak menjadi lemah, tetapi tetap semangat. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Kan ada lagu seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal
namaku. Inilah suatu hal yang perlu kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sampai kemudian peristiwa tiba-tiba itu datang kemudian membuat kita karam. Atau jangan sampai ketika Tuhan datang kita tidak punya kesempatan lagi untuk membenahi diri kita. Ya, jadi bereskan semua. Ada musuh saudara, jangan simpan sampai dikatakan sampai matahari tenggelam. Cepat selesaikan. Kalau lewat itu saudara, lewat menit saja, lewat jam saja, iblis sudah bisa mengambil keuntungan. Iblis sudah bisa menambah lagi, melahirkan masalah baru lagi. Ya kan? Apalagi kau pergi dengan orang lain, tahu saya dengan ini, memang, tambah lagi. Ya kan? Belum ada bisikan si jahat, belum ada begini, jadi cepat selesaikan. Pada saat itu roh Allah itu akan masih kuat berbicara kepada kita. Jangan sampai kemudian volume suara Tuhan tidak kedengaran, tinggal samar-samar. Tapi ketika kita namanya manusia, suatu saat mungkin ada satu kekeliruan, kesalahan dengan orang, dengan ini, kemudian harus cepat selesaikan, bereskan. Kedatangan Tuhan seperti kilat. Kematian kita tidak tahu kapan. Ya kan? Kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Jadi kita tetap mengantisipasi supaya menjaga rohani kita tetap stabil. Hubungan kita dengan Tuhan tetap melekat kepada Tuhan. Tetap dikatakan merambatkan akar-akarnya. Kekuatan kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bijak dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagi-bagikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan terjemahan lain dikatakan, tetapi orang yang terus percaya dan mengikut aku sampai akhir dunia ini atau sampai akhir hidupnya akan diselamatkan. Mari kita berjuang, mari kita tetap konsisten mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus hidup dengan hati yang bijaksana. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan, dan kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami pada saat ini. Tuhan meteraikan itu di dalam roh hati kami. Dan pimpin kami Roh Kudus agar kami boleh tetap memiliki hati yang bijaksana dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Sikap yang berjaga-jaga, sikap yang waspada. Sehingga kami juga boleh tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah semua berada di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, studi. Semua tetap berada dalam pengayoman Tuhan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan mereka juga boleh tetap kuat dan menjadi kekuatan Allah baik di kota ini maupun juga untuk bangsa kami dan juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Kami mohon penyertaan pembelaan Tuhan dalam segala hal. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami saat ini. Kami memberkati Tuhan untuk pemerintah kami. Orang-orang kepercayaan yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami. Kami juga mohon hikmat daripada Allah. Sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah kami. Baik itu dari tingkat pusat sampai kepada dusun-dusun terpencil sekalipun. Biarlah orang-orang kepercayaan Tuhan ini berada di dalam hikmat daripada Allah. Dan kami serahkan semua untuk rencana-rencana, pembicaraan-pembicaraan, keputusan-keputusan yang mereka lakukan. Biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk pandemi yang saat ini terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan campur tangan dalam segala hal. Agar Tuhan semua medis dan para medis yang menangani. Semua pasien-pasien yang ada di dalam yang sedang terkapar dengan pandemi ini. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada mereka. Kekuatan dan perlindungan kepada mereka. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga boleh menjalankan tugas mereka
hanya dalam pimpinan dan juga perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa kami. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati semua TNI dan Polri, bahkan Badan Intelijen Nasional dan juga untuk KPK, segala yang menjalankan tugas dari semua instansi yang ada. Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan agar semua boleh berjalan sesuai dengan rancangan Allah dan kehendak Allah, tetap berada dan ditegakkan atas bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon Tuhan agar seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami lawatan Allah, boleh mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan saat ini Tuhan kami mohon kiranya Tuhan juga boleh terus menyertai akan pelayanan-pelayanan kami sepanjang minggu ini. Semua kategorial yang ada Tuhan menyertai agar semua boleh tetap berada di dalam kehidupan rohani mereka yang konsisten, yang juga terus semakin menyala-nyala di dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memberkati kami semuanya, dan saat ini kami akan berpisah. Biarlah untuk ibadah-ibadah yang akan datang, kami mohon kiranya Tuhan terus campur tangan agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan saudaraku terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, terus memberikan kita hati yang bijaksana, kekuatan, sehingga apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua berhasil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa, saudara dapat diberkati dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, tetap berdoa, berjaga dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati.